Selamat pagi, Shalom. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita sungguh boleh senantiasa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepadanya. Terima kasih kepada Tuhan. Saya dengar tadi dari Bapak Gembala, Pendeta Hendy, bahwa ada jemaat di tempat ini yang terkena COVID dan sekarang berbaring di rumah sakit, ya, di Hermina kalau nggak salah tadi ya. Kiranya Tuhan menolong saudara, memulihkan saudara, dan membawa saudara untuk kembali sehat seperti sedia kala. Mari saudara kita sama-sama masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk ada bersama dengan Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan pelurusan di dalam kehidupan kerohanian kami. Supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Untuk kami kerjakan dan lakukan di sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendapatkan sebuah tema yang berjudul Seberapa Dalam Cintamu. Saudara, saya pikir tema ini berbicara tentang percintaan antara suami istri paling tidak, ya. Tetapi rupa-rupanya lebih dalam lagi, yaitu seberapa dalam cinta kita itu kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan kita. Ketahui bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita menjadi orang yang percaya kepada Dia. Saudara, pada saat seperti itu, maka kita itu mulai memadu kasih dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah mempelai perempuan, saudara. Ya, bagaimana kita itu memadu kasih dengan Sang Kekasih yang disebut sebagai kepala tubuh Kristus. Oh, ini sangat penting saudara ya. Karena dengan demikian maka kita akan bisa mengerti bahwa kita itu bisa mengerti akan kehendak daripada Tuhan itu apa. Sebab sebelum itu kita tidak tahu. Sebelum kita memiliki satu relasi dengan Tuhan kita nggak ngerti. Karena kita menjadi orang yang berdosa, kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang saudara, kita sungguh-sungguh menjadi sebuah ciptaan yang baru. Dan kita sedang memadu kasih dengan Tuhan. Jadi kelebihannya adalah ketika kita memadu kasih, dekat dengan Dia, maka kita akan semakin peka, ngerti apa yang menjadi keinginan, kerinduan daripada Tuhan. Nah saudara, jadi dengan tema seberapa dalam cintamu, maka kita akan membahasnya melalui 1 Tawarikh pasal 29. 1 Tawarikh 29.
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya pikir saudara ini perlu dibaca. Sebab menjadi kebiasaan kita itu, kita tidak pernah mau membaca secara keseluruhan. Kita hanya sekedar mendengar daripada sang pengkhotbah, 2 ayat saja atau 3 ayat saja yang dibaca, tetapi secara keseluruhan saudara tidak ngerti. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk membacanya secara keseluruhan, pasal 29, setengah dari pasal 29 itu, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saudara perhatikan di sana dengan baik-baik. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, dan batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku, ini yang ngomong Raja Daud, ya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagian bagimu rumah bagi nama-Mu
yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saudara, kalau berbicara tentang cinta, cinta itu apa sih? Cinta itu adalah suka sekali. Ya, suka sekali. Saudara, ketika kita memadu kasih dengan Allah kita, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, apakah cinta kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh adanya, atau stuck, atau bahkan mundur? Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita sedang memadu kasih dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus, maka itu menunjukkan bahwa kita sangat suka sekali dengan Dia. Berarti apa? Berarti kita selalu dekat dengan Dia. Berarti apa? Berarti kita selalu ingin menjalin kasih dengan Dia. Saudara, memang betul Allah kita itu roh adanya. Tetapi sekali lagi, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sungguh-sungguh bisa menghidupi kekristenan kita itu di dalam roh. Kita bisa menjalin kasih dengan Dia di dalam roh. Kita bisa merasakan itu, saudara. Dan itu bukan sekedar slogan, tetapi itu sesuatu kenyataan. Nah saudara, oleh karena itu ketika kita itu menjadi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, bagaimana itu cinta kita itu diwujudkan kepada Dia. Saudara, kalau suami istri masing-masing menyatakan cinta kasihnya kepada pasangannya, tidak sekedar cuman, Ma, I love you. Pa, aku sayang kamu. Tidak sekedar itu. Tetapi itu diwujud nyatakan melalui sebuah sikap, perbuatan, perkataan. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Saudara, kita seringkali merasa bahwa kita cinta kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya enggak loh. Oleh karena itu pada akhir zaman akhir, seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Timotius, 2 Timotius 3 ayat yang kelima itu, ya. Saudara, itu jelas sekali bahwa mereka datang ke rumah Tuhan, tetapi mereka tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Badannya ada di rumah Tuhan, tetapi rohnya entah kemana. Saudara, apakah kekristenan kita itu seperti itu? Ini yang harus kita perhatikan bersama, saudara. Jangan sampai kita menjalin kasih dengan Sang Pencipta alam semesta dan seluruh isinya ini. Dia yang sungguh besar, menggetarkan akan hati setiap bangsa di dunia ini. Jangan sampai ketika kita memadu kasih dengan Dia, menjadi sia-sia. Saudara, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan itu mau dekat dengan kita. Bagaimana dengan kita? Saudara, kalau kita sudah membaca tadi di dalam 1 Tawarikh pasal 29,
maka itu merupakan satu peristiwa bagaimana Raja Daud mempersiapkan rumah Allah, bait Allah pada waktu itu. Saudara, semua itu didasari oleh cinta kasih daripada Raja Daud kepada Tuhannya. Dia begitu mengasihi akan Allahnya. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Raja Daud mempunyai pengalaman yang hidup dengan Allahnya. Allahnya tidak mati. Di dalam setiap aspek kehidupannya, dia selalu menyertakan akan Allahnya. Kalau dia mau perang, dia tanya dulu. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia tanya dulu. Saudara, apapun yang menyangkut komunitas, bangsa, Daud lakukan dengan begitu hati-hati. Saudara, ketika kita membaca akan beberapa ayat dari pasal 29 ya, dari ayat 1 sampai 19 tadi, maka kita bisa mendapati bagaimana seorang Raja Daud itu sangat mengerti, saudara ya. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa seorang yang memadu kasih dengan Allah, dia tahu, dia ngerti kehendak daripada Allahnya itu apa. Ngerti. Kenapa Allah memberitahu kepada dia? Bukankah firman Tuhan juga memberitahu kepada kita, kalau kepada budak, sang Tuhan tidak akan memberitahu. Tetapi kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya, dia kasih tahu. Bagaimana saudara dan saya saat ini? Nah, kita pelajari dulu bahwa seorang Raja Daud ini, dia memang tidak diperizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Gak bisa, karena tangannya banyak berlumuran darah ya, perang sana sini ya. Oleh karena itu kemudian Tuhan memilih anaknya yang bernama Salomo. Saudara, Salomo mendapatkan satu anugerah untuk mendirikan bait Allah. Tetapi di sini tadi dikatakan bahwa Salomo seorang yang masih muda, yang belum banyak pengalaman, nggak ngerti, ya. Oleh karena itu, sebagai seorang bapak, dia mempersiapkan diri semuanya. Apa yang menjadi bahan bangunan daripada bait Allah itu, Raja Daud kumpulkan. Sampai di situ perkenanan Allah terhadap Raja Daud untuk mempersiapkan semuanya. Tetapi tidak untuk pembangunannya. Saudara, ketika kita membaca ini, luar biasa saudara, ya. Dikumpulkan emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan permata. Permata yang indah, yang mahal-mahal. Saudara, luar biasa, saya nggak bisa bayangin ini saudara ya. Ini bahan-bahan ini berapa triliun kalau dikurskan di zaman sekarang. Saya coba hitung-hitungan ya, ketika ayat-ayat firman Tuhan khususnya terhadap apa yang disampaikan, diberikan oleh Raja Daud itu ya. Jadi di sini Raja Daud bukan sekedar menyediakan semua yang dibutuhkan itu dengan asal perintah. Oh, dia seorang raja yang top kok saudara. Dia bisa memerintahkan itu kepada para pegawainya dan kepada raja-raja yang sudah dikalahkan oleh dia. Tetapi dia tidak seperti itu saudara. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai
tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi saudara, benar bahwa Raja Daud telah memerintahkan itu kepada bangsa-bangsa yang sudah ditundukkannya untuk mengumpulkan semuanya itu. Tetapi saudara, dia punya kekayaan pribadi yang dia akui bahwa itu semua adalah dari Tuhan sendiri. Dia punya kekayaan yang begitu besar. Dan apa yang ditulis di sini, ya, dari ayat 4 itu, saudara, ketika saya coba-coba kuruskan dengan kondisi keuangan sekarang ini, triliunan saudara, puluhan triliun. Waduh, luar biasa saudara ya. Tetapi yang saya catat bukan soal besar nilai daripada apa yang Raja Daud miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara, di ayat yang ketiga tadi kita membaca bahwa Daud itu memberikan semuanya itu karena dia cinta akan Tuhan. Karena dia cinta akan rumah Allah yang akan dibangun. Saudara, ini yang mengharukan saya. Yang membuat saya berpikir, ini adalah contoh nyata bagaimana seorang manusia yang memiliki satu relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia memiliki cinta itu, saudara. Dan ketika Allah menghendaki untuk didirikan rumah Allah di bumi ini, maka Raja Daud bersikap yang luar biasa. Dan dia wujud nyatakan cintanya itu dengan satu tindakan yang nyata. Saudara, mereka adalah yaitu Raja Daud dan bangsa Israel yang digembalakan oleh Raja Daud. Mereka diajar bagaimana untuk bisa mencintai akan Tuhannya. Dan mencintai dengan satu tindakan yang nyata. Dan luar biasa bangsa itu menjadi bersukacita, saudara. Ketika mereka diperintahkan oleh Daud untuk memberikan apa yang mereka punya, yang terbaik, dengan segala ketulusan hati, dengan segala kerelaan, dan yang paling penting adalah cinta akan Allah. Mereka bersukacita, mereka tidak mengalami satu situasi yang membuat mereka itu menjadi lebih kacau hidup. Karena pada saat itu, saudara, itu suatu kehidupan yang cukup berat juga. Tidak mudah. Tetapi Daud bisa membawa bangsa Israel. Mereka memberikan persembahan yang sukarela kepada Tuhan. Dan Daud sangat bersukacita dengan hal ini. Saudara, saya itu juga berjuang pada saat ini. Bagaimana bisa mempengaruhi jemaat Tuhan. Bagaimana mereka itu bisa mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi mereka di dalam segala keadaan apapun.
Saya pengen supaya setiap jemaat yang saya gembalakan, mereka sungguh-sungguh bisa mengerti bagaimana mereka harus melakukan, mewujud nyatakan akan cintanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajarin lebih dalam lagi, saudara ya, di ayat 13 dan 14, saudara, di sana Raja Daud mengakui, siapakah aku ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau enggak Tuhan yang memberkati akan aku. Itu sikap daripada Raja Daud yang harus kita contoh. Apa yang dia sudah persembahkannya itu, ya akui semuanya itu milik daripada Tuhan. Bukan milik dia, milik Tuhan. Dan yang paling penting adalah bagaimana ketika dia mengasihi akan Allahnya, dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebagai pemilik dari segala kekayaannya, dia bisa memberikan semuanya itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimanakah hidup Kristen kita ini? Apakah kita ini memiliki kasih kepada Dia? Apakah kita ini sedang memadu kasih dengan Dia? Apakah kita saat ini sedang bisa mendengarkan akan rencana Dia? Apakah kita mau peduli dengan setiap kehendaknya? Oh, ini penting, saudara. Ini sangat penting. Sebagai orang Kristen harus kita perhatikan dengan baik-baik. Betapa sukacitanya jikalau sebagai seorang gembala bisa berhasil membawa setiap jemaatnya untuk bisa menjalin satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan bisa bersikap mengerti apa yang menjadi rencana Allah melewati hambanya. Saudara, saya nggak ngerti apa yang sedang terjadi di gereja saudara. Apa yang menjadi pergumulan dari gereja saudara. Saya nggak ngerti, saudara. Tapi kalau lihat dari besarnya gedung gereja saat ini, saudara, itu relatif kecil, saudara ya, cukup kecil. Saudara, belum lagi bagaimana dengan keadaan jemaat? Apakah mereka itu jemaat yang campuran? Artinya orang yang berpunya, orang yang tidak berpunya. Bagaimana kita memberikan perhatian, saudara? Saudara, kita adalah bagian tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Jadi kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita pasti cinta kepada sesama kita. Tidak mungkin kita cinta kepada Tuhan tetapi kemudian kita tidak cinta kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Itu saudara-saudaramu sekandung di dalam Kristus itu. Itu yang seharusnya bisa merasakan akan cinta kasih-Mu kepada Tuhan itu. Mereka bisa merasakan itu. Mereka bisa menikmati itu. Saudara, oleh karena itu kita betul-betul harus memahami ketika kita hidup bersama dengan Tuhan bukan dengan egois. Artinya apa? Enggak peduli dengan orang lain. Enggak peduli dengan sesama kita.
Itu urusan mereka dengan Tuhan sendiri. Saya ya sendirian dengan Tuhan. Gak perlu ngurusin orang lain. Saudara, jangan seperti itu. Apa yang Raja Daud lakukan tadi, itu sesuatu yang luar biasa. Yang tidak berdampak hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi memberikan satu sarana untuk komunitas bangsa itu bisa beribadah kepada Allahnya. Saudara, sekarang betul kita itu mengalami kondisi pandemi yang luar biasa ya. Bukannya semakin menurun penularannya, semakin hebat penularannya. Varian Delta dari India masuk ke Indonesia begitu cepat penularannya. Membawa korban yang begitu banyak. Belum selesai varian Delta, sudah ada varian Delta Plus. Saya bukan seorang ilmuwan dalam bidang kesehatan, saya nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan kepada saudara. Tetapi berita-berita itu dari Departemen Kesehatan, saudara, sudah masuk yang namanya varian Delta Plus. Luar biasa, saudara. Ini semakin cepat. Artinya apa, saudara? Katanya cuman berpapasan saja loh. Seret gitu aja. Loh kok bisa berpindah? Saya nggak ngerti itu gimana ya. Nggak ngomong loh. Cuma berpapasan begitu. Aneh kan? Oleh karena itu tadi sebelum khotbah saya persiapkan dulu dengan standar prokes, saudara ya. Saya lap dulu, saya ganti sarungnya, baru saya khotbah. Jadi di rumah Tuhan pun terjadi yang seperti ini. Kita harus jaga diri. Ya, prokes harus diperhatikan. Saya tidak menyuarakan suara pemerintah, tetapi saya menyuarakan suara Tuhan, saudara. Suara pemerintah itu dari Tuhan. Karena memang benar, saudara. Kalau ini tidak dipakai, enggak diperhatikan, jangan coba-coba sayap tebal virus COVID-19. Amblas, saudara ya. Tahu amblas? Amblas. Hilang, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya saya tidak membicarakan soal itu. Tetapi coba perhatikan, saudara. Kecenderungan hati ini harus dijaga. Hati yang mengasihi Tuhan. Itu harus dipelihara. Meskipun di dalam kondisi pandemi ini. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa memberikan persembahan, Pak? Boro-boro untuk itu. Untuk makan saja susah. Suami saya di PHK. Istri saya tidak bekerja. Bagaimana kemudian dituntut untuk memberikan persembahan? Saudara, perhatikan baik-baik di sini. Seringkali disalah mengerti. Kalau hamba Tuhan, gembala setempat, memberitahu kepada setiap jemaatnya untuk memberikan persembahan, kita rasanya aduh duit terus. Makanya seringkali gembala setempat itu takut, saudara, untuk memberitakan soal duit ini kepada jemaatnya sendiri. Ada ya gereja-gereja tertentu itu, yang saya tahu itu, panggil orang yang berkompeten, hamba Tuhan yang berkompeten untuk ini. Kalau saya nggak takut, saudara. Saya pun pernah disalah mengerti oleh jemaat yang saya pimpin sendiri. Untungnya mereka masih simpatisan, bukan anggota. Mereka nggak ngerti. Mereka ngomong di luaran dan itu sampai di kuping saya kan. Hati-hati kalau ngomong ya. Kalau ngomong sembarangan, tembok itu bisa mantul, itu saudara ya. Memantulkan akan suara. Dan akhirnya bisa kita terima.
Mereka bilang, ada seorang ibu-ibu berkata begini, apa-apaan gereja itu? Maunya nuntut jemaat untuk memberikan persembahan. Kalau saya mestinya gereja yang memberikan kepada jemaatnya. Loh, saya nggak ngerti saudara, pemikiran seperti apa itu? Ya, untung orang ini tidak berani berhadapan dengan saya. Kalau berani saya jelasin, sampai ngerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh. Ketika Elia berhadapan dengan seorang janda di Sarfat. Saudara tahu ceritanya ya, bahwa ketika Elia bertemu dengan janda itu, dia minta minum, dikasih minum. Gratis kok ya, ambil dari sumur, udah kasih aja. Tapi kemudian Elia ngomong, saya tolong dibuatkan roti untuk saya makan. Bingung wanita ini. Ibu ini berkata, nggak bisa, kondisinya seperti ini. Kondisi saat ini adalah saat paceklik, kekeringan. Tidak mungkin saya memberikan itu kepada Anda. Saya pun cuma punya tepung segenggam saja. Dan minyak apa itu? Mungkin berapa sendok gitu sudah. Itu merupakan makanan terakhir saya dengan anak saya. Malam ini saya makan, besok mati. Karena tidak ada lagi. Mana mungkin Anda meminta itu daripada saya? Tidak mungkin. Tetapi kemudian janda itu diberitahu oleh Elia. Buatkan lebih dahulu untuk aku. Karena Tuhan berkata, ini yang luar biasa saudara. Saya sampai kalau orang Jawa itu ngomong tuh gregel. Luar biasa omongan begini. Kok bisa Elia itu ngomong seperti itu? Ternyata saudara, sebelumnya Tuhan sudah ngomong. Kamu pergi ke Sarfat. Ada satu janda yang akan aku pakai untuk melayani engkau. Itu saudara. Makanya kemudian Elia berkata, ketahuilah bahwa Allah akan mencukupkan kepadamu apa yang kau butuhkan. Di saat-saat yang seperti ini, kalau saya ngomong secara umum ya saudara. Yang penting buatkan aku lebih dahulu. Ketika janda ini mendapatkan omongan daripada Elia, dia langsung bisa percaya. Dia bisa percaya. Oleh karena apa, saudara? Ada campur tangan Allah di sini. Yang Tuhan bekerja di dalam hati si janda Sarfat ini. Sehingga menimbulkan percaya dia kepada omongan Elia. Singkat cerita, setelah kemudian dibikinkan, maka apa yang tadi Elia katakan, bahwa tepungmu, minyakmu tidak akan pernah kehabisan. Sampai pada waktunya nanti. Waduh, saudara, ketika saya sering kali mengkhotbahkan ini, tetapi ketika membaca lagi, percaya itu kepada Tuhan semakin kuat. Saya harus berani ngomong kepada setiap saudara. Saya sebagai hamba Tuhan harus berani ngomong seperti Elia. Karena saya pun pernah berulang kali mengalami pertolongan daripada Tuhan.
Janji Tuhan itu bukan omong kosong. Bukan asal nyeplos. Janji Tuhan iya dan amin. Yang penting apa saudara? Tunduk. Nurut. Saudara, itu yang terjadi di janda Sarfat. Dia memberikan itu dengan kerelaan hatinya. Dia memberikan itu dengan ketulusannya. Dia memberikan itu semua yang ada padanya. Tetapi di backup oleh janji daripada Tuhan. Dia tidak akan pernah berkekurangan ketika pertama kali dia memberikan itu kepada Tuhan melalui hambanya. Saudara, apa sih? Cuman segenggam tepung begini, terus jadi roti kecil begini. Apa yang bisa membuat kenyangnya seorang lelaki? Saya pelajari terus. Bukan itu. Bukan soal mengenyangkan itu. Tetapi itu sebagai lambang. Bagaimana seseorang itu ketika memprioritaskan dengan Tuhan. Memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Saudara, janji Allah itu turun. Janji Allah itu turun. Jadi jangan pernah kita ngomong seperti yang tadi saya ungkapkan. Gak ada duit. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Kalau dihitung duit, gak ada harganya itu. Tetapi tekad kita, wujud cinta kita kepada Tuhan, itu yang harus dinyatakan. Saudara, yang terakhir, kita melihat bagaimana contoh daripada Ananias dan Safira. Kita tahu ceritanya, menjual akan tanahnya, dan kemudian dia mengaku di hadapan Petrus dan kawan-kawan bahwa ini adalah seluruh hasil jual tanah, uang ini. Padahal tidak, saudara. Orang yang seperti ini tidak bisa hidup di hadapan Tuhan. Mereka dua-duanya mati. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita ngerti ya. Sekarang belajar untuk memberikan persembahan meskipun ya kecil. Gak apa-apa, saudara. Tuhan melihat dari yang kecil itu. Ketaatan kita, kesetiaan kita, kasih kita kepadanya. Maka Tuhan sanggup untuk memberikan berkat yang luar biasa itu. Apakah kita percaya? Apakah kita saat ini, ya Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Dengan memperhatikan segala keperluan apa yang ada di gerejaku. Meskipun yang aku punya cuma sedikit. Tetapi Engkau akan memberikan berkat yang luar biasa. Bagaimana saudara dengan keadaan gerejamu ini? Saya nggak tahu apakah di sini surplus atau defisit setiap bulan. Saya nggak tahu. Tetapi biarlah setiap saudara belajar seperti seorang janda miskin tadi. Seorang yang punya kasih, seorang yang percaya, seorang yang ngerti, dan kemudian diteruskan dengan sikap dan tindakan secara nyata. Kalau prioritasnya kepada Tuhan lebih dulu, apa yang menjadi kebutuhan saudara, saudara akan dipenuhi oleh Tuhan semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi terus berkata-kata kepada kita. Dan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tatkala Engkau memanggil kami, tatkala Engkau memilih kami, pada saat itulah kami sedang memadu kasih dengan Tuhan. Kalau sekarang ini kami sudah belasan tahun, puluhan tahun menjadi kekasih Tuhan, apakah benar bahwa kehidupan kasih kami kepadamu itu semakin dalam? Ataukah sebaliknya, kami semakin merasakan kasih-Mu itu hambar di dalam kehidupan kami? Ya Tuhan, pada pagi hari Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa menjalin kasih kepada Tuhan itu tidak bergantung dengan keadaan apapun juga. Ya Tuhan, tolong buka hati pikiran kami. Bagaimana kami sebagai jemaat Tuhan di GKI VTI ini memberikan satu kepedulian, perhatian, dan kerelaan di dalam memberi. Meskipun sedikit, tetapi Engkau tahu Tuhan, dari yang sedikit ini Engkau berkati. Menjadi sebuah berkat yang besar bagi gerejamu ini. Sehingga gerejamu ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan berita baik itu kepada seluruh daerah di sekitar mereka. Banyak jiwa yang dimenangkan. Biarlah kami dibuat mengerti pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati akan gerejamu, GKI VTI, berkati gembalamu, pendeta Hendy, dan juga istri, dan juga para majelis yang ada, dan para aktivis. Kiranya Engkau memberkati akan semua pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.